Wah, seneng nih bisa ketemu Lose Jansen dan juga Lose Kevin. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tokoh Ezra yang kembali ke Yerusalem untuk mengadakan kebangunan rohani. Ya, bagaimana sih caranya? Yuk kita bahas bersama-sama. Semu, saya baru aja baca bolak-balik nih tentang kitab Ezra. Terlebih di Ezra pasal 7 dan Nehemia pasal 8 sampai 10. Di situ saya takjub karena Raja Artasasta ini kan penjajah. Tapi kok bisa-bisanya sih dia itu mempercayakan Ezra, bahkan menyuruh Ezra untuk kembali ke Yerusalem memimpin ibadah di rumah Tuhan. Bahkan dikasih banyak upeti oleh raja tersebut. Gitu. Jadi emang apa sih kelebihan dari Ezra ini? Nah, kalau saya baca nih dari Ezra 7 ayat 10, nah aku bisa ngelihat kelebihan dari Ezra ini. Ezra ini tuh dia mau meneliti Taurat Tuhan. Dan bukan hanya meneliti, dia mau melakukannya. Nah, selain meneliti Taurat Tuhan, Ezra ini juga dia mau mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang-orang Israel, Lause. Tapi kalau kayak gitu, kelebihan si Ezra ini itu menjadi sebuah ancaman dong harusnya buat Raja Artasasta. Karena logikanya seorang penjajah itu biasanya mau menghabiskan budaya bangsa tersebut. Masuk akal sih. Kenapa Wah, gitu ya? hebat nih Lose ya pembahasannya. Luar biasa Lose Jansen dan Lose Kevin. Nah, pertama yang perlu kita yakini bahwa tidak ada yang mustahil ya bagi Tuhan dan tidak ada perkara yang terlalu besar baginya. Nah, hal ini menjadi tema nih, jadi tema dari kisah Ezra ini. Nah, seorang bernama Chris Wright mengatakan kalau kita membaca kitab Ezra dan Nehemia, memang salah satu tema utamanya ini yang tidak bisa kita pungkiri ya adalah tentang Allah yang berdaulat, the sovereignty of God. Nah, Wright mengatakan bahwa Tuhan itu berdaulat atas raja-raja segala bangsa dan juga kehendaknya yang hadir di bumi ini seperti di surga. Di dalam kitab Ezra itu ditemukan ada 5 kali ya dikatakan bahwa tangan Tuhan ada bersamaku. The hands of God was on me. Ya, jadi penggambaran akan tangan Tuhan ini penting. Tangan yang menggambarkan satu ide bahwa Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang mengendalikan sejarah. Ya, jadi Lose hidup ini tidak dikendalikan oleh nasib atau manusia atau bos kita gitu ya, bukan sebuah keadaan yang cuman acak terjadi begitu saja, tapi di balik itu semua ada pemeliharaan tangan Tuhan ya. Tangan Tuhan yang tidak terlihat ya, tapi Tuhan yang berdaulat itu tahu ya bahwa kita dalam hidup kita ini satu-satunya kita harus mengandalkan Tuhan, harus bersandar pada Tuhan. Bahkan nama Ezra itu sendiri artinya Tuhan yang menolong gitu. Ya. Nah, Lose sebab itu kita mengerti ya, karena ada tangan pemeliharaan Tuhan yang berdaulat. Nah, Raja Artasasta tadi yang dikatakan oleh Lose, kita memang heran kenapa ya bisa justru menyuruh Ezra ke Yerusalem gitu, ke kampung halamannya. Bukankah ada resiko gitu ya dengan mengajarkan Taurat itu nanti konsekuensinya orang-orang itu rakyat akan punya kayak dikasih suplemen semangat gitu ya, semangat kebangsaan. Nah ini, tetapi itulah yang terjadi. Ezra diizinkan pulang ke Yerusalem mengajarkan Taurat dan pasti ya raja tahu konsekuensinya. Nah, ada satu reformasi rohani ya yang bakal terjadi gitu. Nah, kita membaca bahwa raja tidak hanya memberi izin gitu aja kan. Ya, tadi Lose katakan malah disuplai ya, suplai dana, dikasih izin gitu untuk mengajar Taurat gitu bagi generasi dalam pembuangan. Kita juga mungkin kita semua tuh bingung ya, bertanya-tanya kenapa bisa gitu. Nah, berkali-kali firman Tuhan menjelaskan justru
karena tangan Tuhan yang menyentuh hati raja. Ya, ayat 27 kita melihat Ezra bersyukur bahwa Tuhan itu sudah memberi hati yang terbuka kepada raja. Dan Ezra berkata, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga dia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Itu loh selesai. Tapi kenapa sih Israel itu harus berpatokan sama geografis? Kenapa dia itu harus pulang ke Yerusalem? Padahal kan kita harusnya bisa menyembah Tuhan di mana aja ya. Nah iya, setuju banget Semu. Kan kayak sekarang nih kita kalau mau menyembah Allah nggak terpatok harus di gereja aja kan Semu. Ya, bisa benar. di rumah, mungkin di sekolah, Dimana aja dimanapun gitu Semu. Oke. Nah, di Perjanjian Lama itu memang orang Israel menyembah Tuhan itu terikat pada lokasi tertentu gitu, yaitu Yerusalem, kota yang suci gitu ya. Tapi setelah kedatangan Kristus, yang namanya menyembah Tuhan itu bukan lagi terbatas pada lokasi, ya, lokasi tertentu, tapi diperluas gitu maknanya. Bahwa menyembah Tuhan yang penting di dalam Kristus, ya, di dalam roh dan kebenaran. Jadi Israel fisik dalam Perjanjian Lama sangat terikat pada konsep tadi, konsep tanah gitu ya. Tapi Israel rohani dalam Perjanjian Baru sangat terikat pada Kristus gitu. Nah, oleh sebab itu kita yang percaya pada Yesus tidak perlu harus ke Yerusalem dulu gitu baru kita bisa dikatakan menyembah Tuhan gitu ya. Tiket mahal ya. Iya benar. Tadi aku udah pikir kalau misalnya kita harus ke Yerusalem juga, aduh, harus ngumpulin uang dulu deh. Ngumpulin dulu buat kita menyembah Allah. Menyembah harus ke sana ke Yerusalem gitu ya. jauh kan. Berarti kalau kita adalah Israel yang rohani, berarti kira-kira tugas kita sama nggak ya semua dengan Ezra ini? Oke. Nah, kita tadi menjadi Israel rohani, bersyukur ya kita nggak usah ke Israel, tapi kita udah bisa menyembah Tuhan di mana saja gitu ya. Nah, kalau peran kita nih, tugas kita nih, kurang lebih memang ada kesamaan ya yang bisa kita petik dari kisah Ezra ini bagi setiap kita semua nih. Kalau kita lihat umat Allah sudah pulang ya, sebelumnya membangun Bait Allah dipimpin oleh Zerubabel. Lalu Nehemia juga membangun tembok ya supaya komunitas umat Allah itu bisa dilindungi dari serangan-serangan luar. Nah, kedua hal ini kan bicara tentang pembaruan fisik, ya kan, yang kasat mata, yang kelihatan gitu ya, tembok yang kuat gitu. Tapi kalau kita melihat secara luas berdasarkan kronologi waktu di tengah antara pembangunan Bait Allah dan pembangunan tembok itu ada yang lebih penting loh yang lebih penting yang nggak bisa dilewatkan, yaitu firman Tuhan gitu ya, yang dikerjakan melalui Ezra ini. Nah, Ezra 1 sampai 6 itu bicara Zerubabel tentang pembangunan Bait Allah. Kemudian Nehemia pasal 1 sampai pasal 10 bicara tentang pembangunan tembok, kisah Nehemia. Nah, di tengah-tengahnya itu ada Ezra 7 sampai 10, itu bicara tentang reformasi rohani melalui firman. Nah, mengapa firman ditaruh di tengah-tengah narasi tadi, pembangunan Bait Allah sama pembangunan tembok, di tengah-tengahnya tuh ada firman gitu yang mereformasi. Jadi ini menggambarkan satu firman itu jadi center gitu. Menjadi center yang harus ditaruh di tengah gitu ya, menjadi pusat gitu. Sebab percuma juga kalau umat Allah itu punya Bait Allah yang megah gitu ya, tetapi yang mewah, tapi sia-sia kalau umat Allah itu nggak mengenal Allah, nggak hidup benar-benar takut akan Tuhan gitu. Ngapain punya tembok yang tebel-tebel yang kuat gitu, kalau imannya tidak kuat gitu ya, gampang melenceng, menyeleweng ke kanan ke kiri gitu. Satu bangsa masih ada harapan bukan karena gedung yang tinggi dengan tembok yang megah gitu, tapi manusia-manusianya ini yang penting, punya nggak iman yang kuat gitu.
Nah, itu sebabnya setelah semua jadi ya, bait Allah lalu tembok, Nehemia 8 mencatat bagaimana umat itu dikumpulkan dalam satu tempat itu. Nah, di sana ada mimbar kayu yang bisa dilihat semua orang gitu ya. Jadi ketika Esra membacakan firman Tuhan dan semua umat itu berdiri ya, tanda mereka itu menghormati firman Tuhan. Nah, disinilah terjadi reformasi secara spiritual. Itulah Lose. Jadi kita bersama-sama belajar ya. Saya, Lose semua nih, parent juga ya, bahwa Tuhan itu juga memberi tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita itu, memberitakan dari generasi ke generasi gitu. Gimana Lose? Nah, Lose, aku jadi kepikiran deh. Tadi kan Semu kan sempat mention nih, bicara soal tanggung jawab yang Tuhan kasih nih. Nah, dalam hal ini kan Lose itu mendidik anak-anak, mengajar anak-anak. Tapi aku pribadi nih, kadang-kadang Semu suka ada rasa takut gitu, ada rasa gentar. Bisa nggak ya, aku layak nggak ya gitu untuk mengambil pelayanan pendidikan ini gitu Lose, Semu. Nah, mungkin Semu ada tips kah atau ada gimana sih caranya supaya aku atau kita Lose lebih pede nih untuk melakukan tanggung jawab gitu ini. Ya, memang yang penting itu kita membawa anak-anak itu untuk takut pada Tuhan ya. Bukan takut pada Lose ya, takut pada papa mama gitu ya. Tugas kita itu membawa mereka kenal Tuhan dan juga hidup takut akan Tuhan gitu ya. Memang nggak mudah nih Lose. Tentu banyak tantangan gitu ya, banyak kadang pengorbanan juga gitu kan. Lose mendidik, mengajar anak-anak, bahkan juga kadang ada air mata. Memang kita juga bukan manusia yang sempurna gitu ya. Pasti banyak kelemahan yang membuat kita bergumul gitu. Seringkali menjalankan panggilan ini ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berserah, kelemahan kita pun bisa dipakai oleh Tuhan kalau selesai untuk menyatakan hal yang dahsyat gitu. Karena berkali-kali catat bahwa tangan Tuhan itu yang menopang Esra. Tangan Tuhan. Ya. Saya yakin tangan Tuhan itu yang justru menguatkan gitu. Bukan kebangunan rohani itu bukan karena kehebatan Esra gitu. Dia kuat, dia hebat, bukan, tapi Tuhan sendiri gitu. Oke. Tapi Semu, Lose Kevin, bicara soal kelemahan nih yang menjadi kekuatan. Aku jadi inget satu film kartun favorit aku dulu. Film apa nih? Film apa nih Lose Kevin bisa tebak nggak? Kartun ya? Iya. Film kartun. Ini populer banget filmnya dulu. Movie bukan sih Lose Jansen? Ya, lebih ke action lah. Action movie. Kevin suka nih film action ya. Film action suka sih. Aku kasih clue ya. Boleh. Apa nih Lose? Itu dia tentang binatang Lose. Binatang. Yang bisa berkelahi. Oh, aku tahu nih. Hewannya panda bukan Lose? Bener banget Semu dan Lose Kevin. Jadi aku inget film klasik yang judulnya itu adalah Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Yang gendut ya? Iya, betul sekali Semu. Nah, mungkin kita lihat aja yuk cuplikannya. Yuk kita lihat. Po adalah panda yang gendut. Lucu sih. Dia pengen belajar kungfu, tapi karena kegendutan, jadi ya agak susah gitu. Nah, tapi ternyata teknik kungfu si panda Po yang membingungkan ini, ditambah lemak di dalam tubuhnya yang berlebihan, membuat dia kebal terhadap serangan saraf musuhnya, Tai Lung. Akhirnya, Po mampu mengalahkan si Tai Lung. Nah, gimana Lose Kevin, Semu? Seru kan ceritanya kan? Seru banget Lose Jansen. Iya, seru jadi banget. Kalau bicara soal kelemahan yang menjadi kekuatan, ya keingat satu film ini. Si Po Panda itu ya? Iya, benar. Iya sih, tadi kita bisa lihat si panda itu jadi bisa mengalahkan musuhnya ya. Iya, benar banget. Nah, kita harus selalu ingat nih Lose bahwa tangan Tuhan, penyertaan Tuhan itu yang menopang kita gitu. Semuanya bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat gitu, tapi
sepenuhnya karena Tuhan. Oke, iya. jadi thank you semua udah di reminder kalau semuanya itu karena Tuhan ya. Jadi Tuhan yang benar. memampukan kita dalam kelemahan kita menjadikan sesuatu yang karyanya Tuhan. Iya, Benar-benar betul luar biasa sih Semu. Nah, bicara soal ini Semu, apa sih yang jadi penerapan kita di minggu ini Semu? Ada 2 ya. Mhm. Nah, yang pertama itu kita mau mengajak anak supaya anak-anak tuh belajar mengandalkan Tuhan itu, mengandalkan pertolongan Tuhan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan mereka. Dan harus yakin bahwa Tuhan itu pasti menolong, gitu ya. Jadi yang kedua juga mengajak anak-anak cinta firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan itu yang bisa mereformasi kehidupan mereka, gitu ya. Oke, Kita oke, doakan semua. anak-anak bisa mengalami transformasi rohani juga. Amin, Ya. amin, amin, amin. Oke, wah Semu, thank you banget nih buat sharingnya hari ini. Thank you Ya, semua. sama-sama. Bener-bener diperkaya banget, bener-bener luar biasa banget. Oke, nah kita juga mau terima kasih buat parents-parents, buat lause-lause yang udah menyaksikan podcast yang ada hari ini. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Dadah. Bye-bye.